Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Saya senang sekali rasanya bisa berbincang sama kalian di ruang podcast English Part. Ngobrol santai berfaedah. Adapun tema kita pada malam ini yakni tips bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, kita telah kedatangan tutor terbaik, terganteng, terkece, yakni Bro Irfan. Dan saya Halilatun Nabila yang akan setia menemani kalian pada malam hari ini. Yuk kita mulai obrolannya. Okay, bro. Good evening. Evening. How are you tonight? I'm actually not feeling well because I got cold, I got flu. Really? But yes, because I have to attend this podcast and I'm ready. Okay, thank you. Thanks for having me too. Yes. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, boleh dong cerita dikit apa sih kesibukan bro akhir-akhir ini? Karena lagi libur kuliah, jadi ya ngajar di kursus, kadang di sini di asrama bahasa English Park Putri. Sama kalau malam itu sambil ngajar sambil live TikTok. Jadi saya juga ngajar di live TikTok gitu gratis buat teman-teman yang mau improve bahasa Inggrisnya, baik yang dari basic maupun yang sudah belajar bahasa Inggris tapi mungkin lupa sedikit-dikit bahasa Inggrisnya gitu. Free intinya free English. Berarti bro nggak ngajar di satu tempat? Wow. Yeah, you can say that. Pengen deh kayak Bro Irfan nanti kalau udah besar. You can be more than me actually. Like if you study more, if you prepare your future well, better than me, I think you can be more than me. You can be better than me, not just become exactly what I am right now, but you can be much better. Oke. Kita kembali ke pembahasan inti. Okay. Menurut bro, apa kesalahan umum yang sering dilakukan oleh orang ketika berbicara bahasa Inggris? Kayak kesalahan apa di speaking misalnya? Iya. Di speaking kayaknya yang paling banyak saya temuin itu rata-rata di kursus maupun di sini maupun di live TikTok itu ya para penonton itu kayaknya mereka lebih sering takut salah gitu, artinya ketika mereka mencoba untuk mulai speaking dulu, nah ternyata kebanyakan mereka itu merasa takut gitu, merasa takut ketika salah misalnya grammarnya kah atau vocabulary-nya kah, salah pengucapan gitu. Jadi kebanyakan siswa itu takutnya di sana, titiknya di rasa takut itu. Sebenarnya kalau mau bisa speaking itu ya ngomong gitu, you try to start to speak gitu, you start speaking. That's the simple thing that you need to do. Kalau begitu, apa tips sederhana yang bisa dilakukan oleh orang ketika berbicara bahasa Inggris? Sederhananya, kayaknya karena zaman sekarang sama zaman saya dulu waktu pertama belajar bahasa Inggris. When I first learned English, that time it was in 2019. Jadi di 2019 itu, kayaknya kalau kita hanya ngebangun environment, lingkungan gitu, kayak daily routine gitu, mulai dari daily habit mungkin. Kalau sekarang ya, karena anak-anak sekarang itu kebanyakan mereka they spend their time to social media kan, karena mereka lebih banyak menggunakan social media, jadi mereka bangun tidur terus cek HP, scrolling TikTok gitu kan, ya kan. Nah jadi kayaknya ngebangun daily habit itu juga salah satu dari step awal kita bisa speaking, karena kan kayak salah satu contohnya misalnya ketika kita bangun misalnya, oh my god, I wake up at
lihat jam kan, I wake up at 6. Nah gitu-gitu terus misalnya kalau lagi sarapan I eat breakfast kayak gitu. Jadi ngebangun apa namanya daily habit gitu, kebiasaan-kebiasaan gitu dari dari bangun tidur sampai tidur lagi mungkin, atau juga apa namanya, bisa juga ketika ngomong di dalam hati gitu, ngomong sambil ya pakai bahasa Inggris kan, misalnya today I'm going to school, I study with my friends, kayak gitu. Jadi ngomong di dalam hati juga itu ngebantu kita gitu. Terus yang kedua mungkin menghafal kalimat-kalimat yang relatable gitu, yang nyambung gitu dengan keseharian kita. Misalnya kayak tadi itu dengan pola atau pattern yang sederhana, kayak kata I eat, terus kalau lagi minum kopi misalnya I drink coffee gitu tiap-tiap, atau I play my phone gitu, atau misalnya I teach, I study, kayak gitu. Jadi simple pattern kayak gitu itu juga ngebantu menurut saya, karena itu kan ngelatih apa namanya, otak kita kan juga untuk mulai menyusun beberapa kalimat bahasa Inggris sederhana mungkin dari situ. Kemudian ketiga, shadowing itu kayak kita di depan kaca kan, kayak kita mirroring gitulah, atau kita shadowing, misalnya kita buka podcast bahasa Inggris atau kita buka TikTok yang paling sederhana, karena kayaknya anak-anak sekarang itu lebih suka nonton TikTok daripada YouTube, karena YouTube itu panjang dia kan, jadi durasi nontonnya itu lebih lama. Sementara kalau TikTok kan dia ada ya berapa menit, kayaknya 1 menit, 1,5 menit gitu. Sambil kita ngikutin gimana caranya native speaker itu ngomong. Misalnya contoh kalimat misalnya I go to work gitu kan, kayak I go to work, terus kita shadowing, kita ngikutin I go to work. Itu lama-kelamaan akan ngelatih apa namanya, aksen kita juga jadi lebih keren lah daripada kan I go to work misalnya kan. Kalau kita pakai aksen yang kita nggak pernah shadowing misalnya dari native speaker itu, I think that's gonna be a very good way for beginners. Jadi untuk pemula itu luar biasa. Terus mirroring juga, misalnya kita di depan kaca nih mau ngomong apa ke guru, misalnya guru bahasa Inggris kita di sekolah. Nah kebanyakan kalau kita mirroring itu, kita akan melihat fleksibel nggak nih mulut kita gitu ketika ngucapin kata I love vegetable misalnya. I love vegetable. Itu kan hasil dari shadowing tadi. Nah, shadowing tadi itu kita bawa ke mirroring, kemudian kita lihat mimik wajah kita itu kayak, lama-kelamaan saya lihat diri saya nih, when I'm looking at myself in the mirror, and then I think my English is such a better way gitu. Misalnya kan kayak gitu. Oh my God, my English is growing up, atau my English is growing better gitu kan. Jadi dari situ kayaknya dari 4 yang tadi itu, 4 step yang tadi itu kayaknya membantu untuk anak-anak zaman sekarang. Cuman kalau di zaman saya dulu itu nggak kayak gitu, karena dulu guys, saya waktu pertama kali bisa bahasa Inggris itu exactly when I was learning itu, mungkin masih ingat di kelas saya pernah cerita kayak monkey likes banana itu. Ya cuma 1 kalimat itu yang saya ingat selama itu, saya hafalin 1 minggu yang monkey likes banana itu. Kalian bisa bayangin dari 1 kalimat itu saya hafalin seminggu gitu. Tapi karena saya ngebangun habit itu, kebiasaan bahasa Inggris, terutama dari kayaknya 2 tahun yang lalu itu, I made an appointment with my teacher, my English teacher, and you know him, Mr. Denny Satriawan. Jadi saya membuat kayak perjanjian gitulah dengan Mr. Denny untuk whenever we meet and then we have to speak English. And if you don't speak English, and we will get punishment. The punishment is very simple. Ya, hukumannya itu sederhana kali, tinggal nyolek atau ya saling baku hantam dikit lah. Unik sekali. Iya, seperti itu. Jadi itu juga nge-trigger kita buat tetap speaking gitu. Jadi untuk tetap ngomong bahasa Inggris. Jadi nggak kita, we will never forget what words we are memorizing at that day misalnya. Atau
sehari kita ngafal 5 kosakata nih, atau enggak, janganlah terlalu banyak, 2 saja ya, 2 vocabularies misalnya per hari itu kita hafalin tapi langsung dipraktikin. Yang kosakata yang ini ya, yang sering kita temuin di keseharian gitu, itu juga ngebantu untuk beginners yang mau bisa speaking lebih cepat. Karena percuma kita ngafal kosakata yang susah and then we will never use it, ya kan? Percuma ngapal kosakata yang susah terus nggak pernah dipakai gitu. Terus bro, bagaimana nih cara melatih pronunciation tanpa harus bayar kursus mahal-mahal? Join live TikTok saya jam 20.30 waktu Indonesia Tengah sampai 21.00 itu saya ada live TikTok sana. Kalau kalian mau tahu cara pengucapan atau apa tadi pronunciation tadi itu misalnya, saya juga bisa nge-guide kalian, saya bisa ngebantu kalian gimana caranya ngucapin ya kosakata sederhana lah. Cocok untuk pemula. Cocok untuk pemula ya. Jadi kalau kalian mau nanti klik saja di @mirfankusnadi1309@gmail. Itu untuk akun TikTok saya, atau bisa juga search nanti 2001. Itu nama akun TikTok saya. Jadi saya live tiap malam itu 20.30 dari 20.30 sampai 21.00. Jadi kalau mau apa namanya? Oh ya, sorry ya. Iya, yang mondok ya. Oke. Oh iya. Kalian yang di asrama mungkin bisa diajar langsung oleh ahlinya. Iya. Oke. Tanpa harus nonton TikTok saya. Oke. Tapi bagi teman-teman ingat ya, teman-teman yang mau melatih pronunciation-nya atau English-nya bisa nonton nanti live TikTok saya jam 20.30 sampai jam 21.00 itu tiap malam. Oke. Oke, jangan lupa join live-nya Bro Irfan setiap malam ya. That's right. Oke. Oh ya, belum tadi saya jelasin ya untuk apa namanya belajar. Oh, nanti ya ahlinya. Dia akan ngajar langsung di kelas. Oke. Menurut Bro, sepenting apa sih grammar dalam speaking sehari-hari? Grammar kayaknya kalau untuk beginners saya saranin kuasai vocabulary kayak yang tadi yang saya bilang di step-step itu. Cuman kalau untuk lebih lanjutnya grammar is very crucial. Iya, karena kayak kalau kita lagi kuliah nih atau lagi sekolah kan biasanya kita disuruh jawab multiple choices atau isi gitu. Nah, terus kalau kita nggak punya knowledge atau education tentang grammar itu mungkin you will not get the best score of yours that you are expecting. We have to learn more. Yes, you have to prepare more grammar. Artinya untuk speaking khususnya kita akan mempermudah lawan bicara kita untuk memahami apa yang kita maksud, and that's the most important thing in communication, because if we are not understood by the person that we are talking to, ya kan ngapain kita ngomong your English and then what is my response to you? Nothing, ya kan nggak ada gitu, karena saya nggak paham dengan apa yang diucapin misalnya sama Ila gitu. I think it's very crucial. Grammar is very crucial for the last question nih bro, bagaimana cara mengatasi rasa takut atau rasa minder dalam berbicara bahasa Inggris? Takut? Iya. Oh, it's very bitter. No problem, you can handle that. Minder. Yeah. Pertama karena kita merasa minder itu karena terlalu merasa perfectionist gitu. Ya kan, terlalu merasa perfectionist. Artinya kita orangnya perfectionist. Artinya kita nunggu bagus dulu atau nunggu sempurna dulu baru nyobain gitu. Dan I was there. You know, I was also perfectionist. Like I have to solve any problems that I am facing. Kayak karena saya dulu awal-awal bisa bahasa Inggris itu saya orangnya perfectionist banget. Jadinya untuk ketika kayak dengar teman ngomong bahasa Inggris terus grammarnya salah atau cara ngucapinnya salah gitu kan, itu saya kayak perbaiki langsung. Kamu you don't need to say that bro, you have to say it in this way, kayak gitu. Jadi itu yang membuat teman kadang itu ngerasa bahwa minder terus kayak takut juga kan untuk mulai berbicara gitu. And I think kalau kita nggak perfectionist untuk memulai speaking itu ya nggak apa-apa salah dulu, karena salah dulu kan, we learn from our mistakes and then the mistakes are our best teacher. Itu saya dapat dari guru saya Mr. Denny waktu itu. Makanya dari sejak Mr. Denny bilang gitu ke saya, so no you don't need to be afraid to make mistakes are our teachers gitu kan. Dari sana saya langsung
ngebuat kesalahan-kesalahan gitu kan dari speaking saya maupun di bahasa Inggris saya. Tapi setelah itu lama kelamaan ya diperbaiki sedikit-dikit lah. Nah setelah itu tapi sekarang saya udah berhenti ya. I stopped to judge people when they are wrong in saying or in their speaking gitu, karena ngapain gitu. Karena ini pengalaman terakhir saya ya. Baru kemarin sekali itu ketika saya mengakui bahwa grammar itu sebenarnya nggak terlalu penting, karena saya kan sering nonton film kadang streamer yang ada di Amerika itu kayak iShowSpeed itu, you know iShowSpeed? I don't know. iShowSpeed ya adalah streamer YouTube kan di Amerika. Itu dia bahasa Inggrisnya sederhana sekali, cuman karena dia kan native speaker jadinya kan, artinya yang memiliki bahasa itu. Nah di sana kayak you hungry gitu kan, you hungry sebenarnya kan kalau kita nanya kayak yang versi grammarnya kan kayak are you hungry, ya kayak gitu. Tapi di si Speed ini itu di streamer YouTube-nya itu dia nggak pakai pola kayak gitu. He did not use that pattern. He just said, hey bro, you hungry? You hungry? Hey bro, you hungry? Gitu kan, langsung, bro, yes I am. Okay, let's go to eat gitu. Langsung dia ngajakin temannya makan gitu. Nah, from there ada juga dari yang saya lihat di TikTok kan, kebetulan FYP di TikTok itu kayak kata do you understand kan, kayak do you understand itu kan itu kalau di versinya yang di Brooklyn itu dia bilang is you dumb, pakai is, dia ternyata is you dumb. Mungkin kalau ya itu dia pakai is. Sebenarnya kan kalau subjeknya you kan, kalau kita yang belajar di sini itu biasanya pakai kata are untuk to be-nya kan. Ya kayak gitu. Jadi dia bilang is you dumb? Gitu kayak paham nggak gitu kan? Is you dumb? Gitu. Dia nggak bilang do you understand gitu, no. But they say hey bro, is you dumb gitu. Is you dumb, pakai is. Nah, akhirnya sampai di sana I decided not to teach grammar anymore. Jadi saya mutusin buat nggak ngajar grammar lagi. Iya kan, karena native speaker aja gitu. Dia nggak pakai grammar gitu kan, karena ngapain belajar grammar tuh juga belajar grammar tuh kamu nggak bisa speaking kan useless juga kan. Yang nggak terlalu useless sih sebenarnya, cuman nggak kepake gitu. Tapi kan katanya Bro Irfan kalau kita kayak kuliah itu kalau kita nggak terlalu paham di grammar itu kan juga bisa apa namanya. Oh ya, kalau di kuliah karena akademik kan, jadi kalau di akademik itu tentu saja grammar is very important too. Cuman kalau untuk yang daily speaking, untuk sehari-hari kayak kalian di sini it's not really important. You just need to speak, right? Kalian juga kan kalau speaking di sini kan 24 jam terus kadang nggak peduliin grammar kalian gitu kan. Ya intinya kalian speaking dulu kan, kalian mulai speaking dulu. Nah itu juga saya ingat di step tadi itu, step awal untuk beginner bisa speaking itu membangun environment ya, to build the good environment, like I can say English environment kayak di sini. Ini bukan berarti saya ngajar di sini terus saya promo, enggak. Cuman kalau kalian mau bisa saja di rumah kalian bangun lingkungan berbahasa Inggris gitu. Jadi kalian ngomong sama AI kalian mungkin atau smartphone kalian dengan durasi yang you can say 24 hours. Kalau di sini kan kalian ngomong 24 jam gitu sama temannya pakai bahasa Inggris, dan itu juga kan bisa dirasakan kan, kalian you can feel that you are good now at English. Yes. Ya kan? Kalian bisa speaking kan sekarang. Yes. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau kalian mau bisa berbahasa Inggris itu lebih ke lingkungannya juga dibentuk ya, you can build your environment up from a normal environment into English environment. Kayaknya dari sana kalian bisa ya by the time kalian juga bisa speaking gitu. That's it I think. Satu lagi nih bro, kasih sarannya dong buat teman-teman yang merasa dirinya terlambat buat belajar bahasa Inggris agar tidak berkecil hati buat belajar lebih giat lagi. I think I will end this podcast up with Raditya Dika's words. Jadi Raditya Dika itu salah satu artis di Indonesia yang terkenal juga. Dia bilang di podcastnya itu salah satu investasi terbaik saat ini adalah belajar bahasa Inggris. Itu salah satunya, oke, karena investasi ini juga bahasa Inggris kan, jadi kita bisa pakai nih nggak hanya untuk yang bersifat edukatif atau yang kalau mau kuliah ke kuliah atau dapat kerjaan gitu. What is that? No, okay. Tapi ketika kalian bisa berbahasa Inggris dengan lancar, okay, when you are good at English and then you can speak English fluently, you are opening a very strong cloud. Kayak kalian ngebuka sebuah kabut nih ya, kabut yang tebal. Terus di depan sana itu ada education, knowledge, ilmu pengetahuan dan kesempatan yang akan kita dapetin ketika kita bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Itu kata-kata dari Raditya Dika, dan itu juga nge-encourage saya buat tetap belajar bahasa Inggris itu sendiri, karena one of my dreams itu biar bisa S2 di Australia. Amin. Ya gitu. Jadi salah satunya the best investation for nowadays is to learn English and to be able to speak in English fluently. That's my quote. Nah, itu tadi teman-teman saran dari Bro Irfan sekaligus sebagai penutup acara kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bro Irfan. Yes, thank you. Yang telah berkenan hadir di acara podcast English Part.
Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga obrolan pada malam ini bisa menjadi motivasi dan terus belajar dan berani berbicara dalam berbahasa Inggris. Saya Ila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.